panitia silahkan ditampilkan pertanyaan pertama. Oke, untuk menerapkan IoT untuk IT dan OT, apakah bisa dilakukan dalam skop network yang sama? Biar demikian, bagaimana tips untuk memastikan kedua komponen tetap secure dan termanage dengan secara centralized? Kayaknya Pak Yanto tadi yang nyebut-nyebut soal ini. Pak, bisa bantu menjawab pertanyaan ini, Pak? Pertanyaan dari Pak Antoni Suteja dari Lesel Food Indonesia. Oke, dari Pak Antoni. Saya baca dulu ya. Sorry. Oke, tampilkan lagi panitia untuk pertanyaannya. Apakah IT dan OT bisa dilakukan dalam satu skop network yang sama? Seharusnya bisa ya, Pak ya? Oke. Jadi dalam industri 4.0 ini IT dan OT itu dilihat blended ya Pak ya. Tapi secara network yang sama kita bilangnya maaf agak teknis. Ya kalau teknis network yang sama artinya jadi IT-nya OT itu terkoneksi ke IT-nya IT. Ya. Jadi di sini yang saya pahami adalah ini adalah network yang sama. Jawabannya iya, akan terkoneksi Pak Antoni. Jadi networknya OT akan terkoneksi dengan IT. Nah, gimana caranya? Kalau dulu kan orang OT itu benar-benar apa ya? Ya ini saya sendiri ya, ini main SCADA sistem, main DCS, jangan disentuh, jangan masuk gitu. Nah, sekarang gimana? Kok saya bisa connect keluar? Bahaya dong, data saya bisa keluar dan orang lain bisa masuk gitu. Itu bahaya. Jadi ini pertanyaan adalah mengarah ke hal security. Jadi sekarang ada banyak sekali teknologi atau solusi untuk memproteksi security. Jadi kita bilangnya, jadi konsepnya namanya nih Pak, OT security. Jadi perangkat OT security ini bisa mengenal bahasa-bahasa OT seperti Modbus, MQTT dan lain-lain. Jadi dia bisa tahu bahasa ini. Jadi dia bisa ngerti dan bisa proteksi. Jadi ada firewall kita bilangnya antara networknya OT dan IT. Gitu. Ya. Itu sekilas mengenai saya. Network yang sama, ya, tapi harus dikasih pembatas. Itu Pak Wisnu dan Pak Oke, terima kasih Pak Yanto atas sharing atas jawabannya. Kita geser ke pertanyaan kedua dulu supaya kita bisa menjawab lebih banyak pertanyaan. Oke, sekarang tetap masih masalah security nih. Bagaimana antisipasinya dan juga kebijakan atau aturan sehubungan dengan faktor security ini? Pertanyaan dari Ms. Wadi dari Kio Kuni Indonesia. Pak Yanto lagi Pak, mungkin bisa nambahin ke soal security gimana itunya? Soal security-nya ya. Jadi seperti yang saya bilang, jadi IoT ini layernya banyak layer, baik dari sisi sensornya, baik dari sisi aplikasinya, maupun dari sisi presentation layernya. Jadi masing-masing layer ini punya security-nya gitu. Jadi kalau kita bilang dari sisi sensornya, ya sensor tentunya kita nggak mau sensor saya misalnya pakai koneksinya pakai 4G atau pakai LoRa itu dikirim via text base gitu ya, open text gitu. Nah itu kita bisa encrypt datanya. Nah, lalu dari sisi IoT platform, jadi kita misalnya bilang, yang tadi saya bilang, kita perlu segregasi antara network, ada firewall yang membatasi komunikasi dari OT ke IT. Itu security-nya. Kita bilang ini namanya OT security. Banyak sekali, kalau diketik di googling, cari kata kuncinya cukup satu, OT security. Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan di sana. Nah, tadi tiap layer itu ada security sendiri ya Mas ya? Iya, ada security-nya sendiri. Oke. Mas Teguh mau nambahin Mas soal security di implementasi IoT, apakah apa yang mungkin bisa di-sharing dari Mas Teguh? Baik, terima kasih Mas. Jadi sebenarnya IoT security di IoT itu punya banyak reference. Jadi kita bisa nge-refer dari IEEE, bisa nge-refer dari NIST. Kebetulan kalau standarisasi yang ada di Indonesia kita lagi ongoing ya. Development mungkin tahun depan kita bisa keluarkan bersama-sama dengan pemerintah. Tetapi yang jelas dari situ itu ada cara-cara kita memitigasi kan kalau security itu kan tidak hanya how to protect tapi juga bagaimana memitigasi ya. Mulai dari layer pertama layer sensor atau device tadi, kemudian layer kedua kalau layer sensor dan device kan yang paling penting diperhatikan nih firmware-nya gimana, key-nya gimana, kemudian OTA-nya gimana gitu ya. Kemudian di layer kedua, layer jaringannya nih. Jaringan juga sama, kita harus melihat juga
bagaimana mensecurekan networknya. Apakah itu networknya pakai network LP1 gitu ya, atau network teman-teman yang menggunakan seluler. Kan ada NB-IoT, kemudian ada GPRS, 3G, 4G, whatever layer jaringan yang ada, Wi-Fi, Bluetooth, gitu ya. Itu di layer kedua. Kemudian di layer ketiga tentunya platform. Bagaimana mengamankan platformnya, bagaimana memitigasi platformnya yang ada di cloud tersebut. Nah, ini yang menjadi layer ketiga. Kemudian layer keempat adalah layer di aplikasinya sendiri. Tentunya di aplikasi juga database dan aplikasi ya. Kan di situ bagaimana kita men-treat aplikasinya, bagaimana kita loginnya, username-nya, password-nya, sampai ke pengamanan untuk rolling password dan username di layer 4. Jadi 4 layer itu harus diperhatikan kalau untuk di IoT. Jadi tidak hanya melulu kan kalau sekarang sasaran DDoS device gitu ya, nggak melulu device sebenarnya. Ini ada 4 layer lagi di atas itu yang menyebabkan IoT ini menjadi satu solusi yang dilihat semuanya. Jadi kita harus cermat memperhatikan di seluruh layer tersebut. Itu Mas. Oke, terima kasih Mas Teguh atas sharingnya. Oke, panitia untuk tampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, sekarang dari Mas Medici dari kawan lama, bagaimana mensiasati akses ke perangkat IoT dengan beragamnya kondisi infrastruktur yang tidak standar, kondisi internet tidak. Oke, berarti kalau kondisi internetnya tidak bagus gitu, ada standarisasi yang bisa dilakukan. Kayaknya Mas Teguh lagi nih untuk jawab pertanyaan ini, Mas. Ya, sebenarnya kalau ditanya perangkat bisa apa aja gitu ya. IoT kan indahnya di sini karena kita sudah punya Permen 1 2019 yang memungkinkan kita membangun jaringan sendiri bila mana tidak ada jaringan kan gitu ya. Dengan adanya itu kan sudah diberikan alokasi frekuensi unlicensed di 923 MHz gitu ya. Mau bikin jaringan LoRaWAN di situ bisa, mau jaringan yang lain di frekuensi itu bisa. Bahkan di tahun depan kita udah ancang-ancang juga untuk menggunakan frekuensi 433 MHz juga. Jadi supaya jangkauannya lebih luas lagi di sana. Artinya bahwa jaringan no problem gitu ya. Kalau nggak ada jaringan kita bisa bikin jaringan juga. Yang lebih penting di sini adalah platformnya harus sama kan gitu ya. Mau networknya apa aja, mau sensornya apa aja, asal terhubung ke platform yang sama, kemudian aplikasinya sama, tentunya bisa diintegrasikan dan kembali lagi otomatisasi yang diharapkan di lapangan dengan keterbatasan, misalkan di situ nggak ada jaringan 4G gitu ya, nggak ada jaringan GPRS, kita bisa pakai LP1, kita bisa gelar sendiri LP1 gitu, ataupun kita bisa gelar pakai jaringan Wi-Fi, Bluetooth, low energy dan whatever yang ada yang unlicensed. Itu bisa dilakukan. Berarti tidak terlalu menjadi masalah, Pak ya. Maksudnya udah ada frekuensi disediakan oleh pemerintah untuk digunakan oleh perangkat IoT ya. Betul, Mas. Jadi sudah ada permennya, kemudian perangkatnya pun begitu, sudah ada kebijakan untuk sertifikasi perangkat juga gitu ya. Dari Dirjen nomor 3 2019 juga untuk sertifikasi perangkat IoT ada di sana. Jadi framework sudah ada, gitu, tinggal kita aja implementasi dan kembali lagi jangan malu-malu juga untuk bertanya ke teman-teman di Kominfo karena teman-teman Kominfo juga sangat terbuka. Menperin sama juga gitu ya. Dan kalau ditanya lagi skill gimana skill orang gitu, kita juga dengan Kemenaker juga sudah ada Permen nomor 300 2020 untuk standar kompetensi keahlian nasional Indonesia bidang IoT. Jadi di situ juga sudah ada standar-standarnya kalau mau bikin pelatihan, mau bikin sertifikasi, bisa berdasarkan SKKNI IoT 2020 tersebut. Berarti kalau soal teknis juga nanya ke Asioti kali ya untuk konsultasi dengan komunitas untuk ini gimana nih. Oleh member kita bisa bantuin juga. Oke, terima kasih Mas Teguh. Pertanyaan berikutnya silakan. Oke, apakah ada use case predictive maintenance by AI yang menggunakan H2O dan kalau ada di mana dan apa dan bagaimana experience-nya? Oke, ini yang punya produk nih, silakan Mas Christian. Apa ada perusahaan Indonesia sudah mengimplementasikan, Mas? Ya, kalau di Indonesia, honestly belum ada yang menggunakan H2O karena ini produknya masih cukup baru. Tapi kalau misalnya predictive maintenance sendiri ada. Tapi sesuai yang tadi udah Pak Teguh dan Pak Haryo juga mention ya, Pak Yanto juga udah mention tadi mengenai
kita melihat ini tools yang tepat. Kita ada case predictive maintenance di Indonesia yang dimana itu tidak menggunakan H2O, yaitu menggunakan tools lain, tapi itu karena data source-nya pun berbeda. Kita tahu H2O itu machine learning. Metode yang digunakan untuk yang predictive maintenance yang ada di Indonesia ini adalah deep learning, yaitu dengan menggunakan image dan video. Karena memang apapun data yang menggambarkan keadaan tadi, apakah butuh maintenance apa enggak, itu yang akan menjadi sumber data yang cocok untuk bisa merepresentasikan model tadi. Jadi kebetulan di company yang kami kerja sama ini adalah, yang kita berikan solusinya ini adalah untuk menganalisa, ya mirip sih seperti tadi, heavy equipment, tapi analisanya menggunakan image. Jadi ada satu robotic arm yang dikonekkan ke kamera untuk mengambil gambar dari part-part spesifik yang dimana itu bisa menjadi satu parameter apakah itu lolos maintenance checking apa enggak. Kalau misalnya memang maintenance checking dia lolos, berarti dia belum perlu maintenance. Nah, kemudian itu udah ada jadwalnya, misalnya 2 bulan atau 3 bulan sekali akan dilakukan sesuai dengan equipment-nya. Nah, jadi memang predictive maintenance itu yang menggunakan H2O Indonesia, jawabannya adalah belum ada, karena memang yang kita propose juga H2O di saat itu, tapi kebetulan data yang lebih cocok adalah menggunakan yang image dan video, sehingga menggunakan solusi lain. Oke, berarti emang untuk AI ya H2O nggak bisa semua ya Mas. Tadi mungkin soal image dan segala macam mungkin nggak terlalu cocok untuk pakai H2O. Kira-kira seperti itu Mas. Betul sekali. Kalau seperti contohnya QC itu juga kan quality control juga biasa menggunakan image karena kan biasanya kalau misalnya proses yang sekarang kan manusia mengambil partnya kemudian melihat itu lebih yang menggunakan mata manusia itu tidak cocok pakai H2O. Jadi memang tools-nya pun harus menyesuaikan dengan data yang mau digunakan dan objektifnya. Oke, terima kasih. Kalau Mas Haryo, predictive maintenance Mas, pandangannya kalau mungkin atau udah menggunakan atau emang ada rencana ke sana Mas, predictive maintenance, dan apa pandangan terhadap predictive maintenance ini? Ya, jadi terus terang predictive maintenance ini masuk di capex saya di 2021 sih sebenarnya. Jadi kita kemarin-kemarin lebih mempersiapkan infrastrukturnya dulu lah, kasarnya gitu ya. Jadi no doubt lah ini dibutuhkan, apalagi di masa krisis seperti sekarang kita harus memaksimalkan capex kita gitu. Saya nggak punya spare capacity yang cukup, jadi sampai ada mesin breakdown itu udah challenge banget gitu. Jadi kalau dari sisi important sih is a must have, saya pikir. Oke. Sekarang dalam level masang sensor, data terkumpul gitu kali Pak saya sekarang ya posisinya. Betul, itunya udah. Oke, sip. Terima kasih Mas Haryo. Pertanyaan berikutnya, kalau nggak salah pertanyaan terakhir, silakan panitia untuk ditampilkan. Oke, dari Mas Kustejo dari Surya Utama Putra kepada Pak Wahyu Haryo, mempertimbangkan formula dan risiko yang banyak, bagaimana mengatasi kompleksitas produk baru dan produk yang diproduksi, dan bagaimana IoT dan Big Data bisa menyederhanakan hal tersebut. Mas Haryo, bisa bantu jawab? Waduh, ini pertanyaannya menarik nih, bagaimana mengatasi kompleksitas formula ya. Ya, tadi saya berawali dengan jokes gitu. Memang wanita mungkin agak susah dimengerti, jadi dibikinin aja gitu. Jadi complexity is a challenge gitu ya. Kita satu dari sisi mindset, banyak yang bilang kita menghilangkan complexity, tapi justru kalau di Paragon kita bilang justru complexity-nya di manage. Karena itu menjadi competitive advantage gitu ya. Karena kita ngomong kosmetik itu kita ngomong the full range. Kenapa sih lipstick harus 12 warna gitu ya? Padahal kita juga tahu nanti yang laku paling cuma 4 atau 5 gitu. Cuma kalau boleh ditanya sama istri Anda lah, kalau datang ke toko kosmetik, kok lipstiknya cuma 5, nggak lengkap nih, besok datang ke toko yang lengkap gitu. Ya, jadi itu is it part of the game ya. Tapi namun demikian memang buat kita adalah disiplin di proses NPD sebenarnya ke depannya gitu ya. Jadi memahami di bisnis kita ini product life cycle-nya cukup singkat. Nah, jadi kita memang perlu lebih smart untuk memanage complexity kita ke depan, ya. Jadi memastikan juga successful NPD dengan robust gatekeeping scenario, gatekeeping requirement, ya, sehingga nanti transition management antara barang baru dengan barang yang lama itu juga bisa lebih mulus gitu. Saya pikir sih kuncinya itu komitmen bahwa yes, bisnis kita memang kompleks. Yes, ini harus di-manage dengan lebih smart. Nah, tentunya nanti peranan IoT-nya di mana?
Kita bilang, tadi saya bilang ini akhir bulan November, insya Allah kita lagi commissioning yang namanya S&OP Apps ya. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi demand yang terjadi di pasar gitu. Gimana data ini terkoneksi sehingga analitik kita dalam antisipasi demand tersebut bisa lebih baik ke depannya gitu. Dan ini udah menggunakan artificial intelligence dan data scientist juga sih terlibat di dalamnya gitu. Oke. Berarti dari telah dilakukan Paragon memang udah dampak manfaat bisnisnya udah mulai terasa tuh Mas ya dari segala teknologi digital yang telah diadopsi. Iya, jadi yang benar-benar dengan artificial intelligence kita masih commissioning ya. Kita memang melakukan pilihan dulu nih. Pertama gimana kita supaya bisa lebih terkoneksi dengan market. Nah, ini sedang commissioning ya, tapi dari 3 tahun ke belakang sebenarnya kita lakukan adalah fundamentalnya dulu. Jadi secara S&OP, bisnis prosesnya, cycle-nya, kemudian proses siapa saja yang terlibat gitu ya, kemudian agenda standarnya apa sehingga meetingnya nggak kemana-mana gitu ya. Kita lakukan, kemudian kita make sure data visibility ya, terutama setelah pandemik ini karena kebanyakan standarnya S&OP itu kan kita monthly cycle ya. Nah, kemudian sejak pandemik ini kita lebih persingkat cycle review-nya. Ya, mungkin yang familiar di manufacturing, tadinya kita melakukan review production itu seminggu sekali, sekarang kita sudah 2 minggu sekali misalnya. Nah, gimana kita melakukan perubahan dalam waktu singkat? Nah, data visibility ini yang menjadi penting gitu. Jadi kita bersyukur sekali kita sudah menyempurnakan ERP kita, kemudian data itu terkoneksi dengan baik sehingga setiap kita meeting saya di Senin sore jam 3 itu kita sudah lengkap analisa progress sales di minggu N-1. Nah, kemudian nanti kita mau ngapain di minggu berjalan gitu. Oke. Saya kira itu manfaatnya. Oke, terima kasih Mas Aryo atas sharingnya dan juga karena kita sudah memasuki jam 12 siang. Mohon maaf agak lebih lama dibanding jadwal, tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Teguh, Mas Aryo, Mas Yanto, dan juga Mas Christian atas sharingnya. Saya tahu Anda semua adalah orang-orang yang sibuk, jadi bersedia menyempatkan waktu 2 jam untuk berbicara di acara kali ini. Saya mewakili Info Komputer mengucapkan terima kasih. Namun saya minta sebelum menutup acara ini mungkin ada closing statement sekitar semenit lah untuk menyarankan kepada audiens, kepada perusahaan manufaktur Indonesia dalam mengimplementasikan digitalisasi atau mengadopsi digitalisasi di perusahaan mereka. Mungkin silakan dimulai dari Mas Teguh, Mas, sarannya bagi perusahaan Indonesia, perusahaan manufaktur Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital. Silakan Mas Teguh. Terima kasih. Jadi jangan ragu untuk mengadopsi digitalisasi dan bertransformasi digital karena hal tersebut sudah merupakan satu keniscayaan untuk 3 hal ya, yang tadi yang paling penting. Yang pertama mengimprove operasional, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan ultimate-nya adalah meningkatkan penjualan dan product development. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Aryo? Ya, sepakat dengan Pak Teguh ya, kalau sekarang kita banyak menghadapi isu business survival ya dengan pandemik. Tapi IoT menurut saya juga adalah salah satu bisnis survival ke depan. Dengan pandemik, digital transformation kelihatannya makin lebih terakselerasi gitu ya. Buktinya kita bisa meeting hari ini juga salah satu pemanfaatan teknologi digital yang mungkin orang nggak pakai sebelumnya gitu. Jadi ini adalah bisnis survival ke depan. Jangan sampai tidak masuk dalam strategic planning Anda ke depan gitu. Saya pikir itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Mas Yanto, sarannya Mas bagi perusahaan Indonesia, perusahaan manufaktur Indonesia yang ingin implementasi teknologi digital? Oke, kalau dari saya, adopsi IoT itu adalah suatu journey ya, perjalanan ya, dimulai dari prototype, POC, lalu dimulai dari kecil dulu, baru beranjak ke yang besar dan mass scale gitu ya. Lalu yang kedua, IoT platform itu banyak sekali providernya ya. Jadi pilihlah yang tepat. Yang kedua ada challenge dalam IoT adalah sensornya atau device-nya. Itu kita harus cari IoT maker yang tepat untuk device-nya. Karena saat ini belum banyak. Ya, mostly masih dalam bentuk prototype. Itu menurut saya consider sensornya seperti apa.
Itu dari saya Pak Wisnu. Oke. Oke, makasih Mas. Terakhir Mas Christian, Mas, terkait artificial intelligence nih Mas. Kalau misalnya perusahaan mau adopsi AI, apa saran Mas Christian? Ya, thank you Mas Wisnu. Bapak-bapak ibu-ibu, sebenarnya sih yang namanya AI, mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga udah tahu bahwa yang namanya AI itu bukan solusi yang plug and play. AI itu merupakan suatu journey, dan memang prosesnya itu nggak yang langsung 100% manual, jadi 100% otomatis dan langsung replace people resource yang kita miliki. Tapi justru prosesnya adalah tadi seperti yang Pak Yanto mention, ada pilotnya dulu, ada testingnya dulu, ada uji kelayakan dan acceptance-nya dulu, dan kemudian itu menjadi 50% otomatis dan 50% manual, dan kemudian makin lama makin naik. Proses digitalisasi akan seperti itu, step by step. Step pertama yang paling penting adalah start collecting data, start measuring everything, karena data itu akan menjadi pionir untuk pembuatan AI itu sendiri di kedepannya. Itu saja Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Christian. Sekali lagi terima kasih kepada panelis. Saya juga akan memberikan sedikit kesimpulan dengan mencoba menjawab 3 pertanyaan utama yang saya ajukan di awal. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk mengisi feedback form terkait acara ini agar kami dapat terus memperbaiki kualitas webinar dari Info Komputer Tech Gathering. Link feedbacknya bisa Anda lihat di layar. Itu QR code-nya juga bisa disorot, bisa langsung masuk ke feedback form. Oke, dari webinar ini berikut kesimpulannya. Jadi apa saja manfaat yang dapat diperoleh industri manufaktur saat mengimplementasikan teknologi seputar industri 4.0. Dan kita bisa lihat bahwa tadi optimalisasi produksi, juga time to market yang bisa lebih cepat, dan juga optimalisasi distribusi produk sesuai kebutuhan market dan berujung pada perbaikan dari atau kenaikan dari bisnis. Kemudian bagaimana AI dapat berperan dalam mengakselerasi manfaat tersebut? Saya kira kuncinya adalah dengan lebih proaktif dan mengatasi masalah dengan predictive maintenance dan juga bentuk pencegah loss, demand planning, quality control. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan AI dalam proses manufaktur. Kemudian bagaimana menyusun strategi dalam memulai journey? Saya pikir itu tadi start small. Jadi kita harus punya tim kecil yang bisa mengidentifikasi area mana yang potensial untuk diberikan disuntikkan teknologi digital, teknologi IoT dan juga AI. Dari situ kemudian dibuka coba dengan POC-nya, dan jika memang sudah terbukti langsung di pilot di salah satu lini produksi, dan kalau setelah itu baru disebar ke berbagai hal atau berbagai aspek atau di skalanya diperluas. Jadi kira-kira seperti itu, start small. Jadi jangan langsung tiba-tiba start big, takutnya nanti malah kita keteteran di sana. Itu aja kali kesimpulan singkat yang bisa saya berikan. Ulasan lebih mendalam dapat disimak di artikel kami di infokomputer.com. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak artikel kami di sana. Kami juga menyarankan Anda untuk follow akun media sosial kami di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn agar tidak ketinggalan webinar-webinar menarik kami lainnya. Tadi saya membuka webinar dengan pantun, saya ingin menutup dengan pantun lain, semoga nggak garing-garing amat ya. Tak sengaja berjumpa mantan di depan Sarinah, yang tambah rupawan karena rajin pakai skincare. Bagi Anda yang bekerja di kantor maupun di rumah, selalu jaga kesehatan dan take care. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih semuanya. Selamat siang, Pak Wisnu. Selamat siang, terima kasih. Sehat ya. Terima kasih.